Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana, NPM 21901011 322. Video ini diunggah untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah penelitian kuantitatif. Penelitian yang saya ambil yaitu pengaruh pengelompokan kelas, unggulan dan non-unggulan terhadap prestasi belajar siswa di SMP Negeri 2 Banjarharjo Brebes. Tema yang saya ambil yaitu pengelompokan kelas mempunyai pengaruh terhadap belajar siswa, pengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Dan variabel yang diteliti itu ada dua, variabel terikat dan variabel bebas. Variabel bebasnya sendiri yaitu pengelompokan kelas, unggulan dan non-unggulan, sedangkan variabel terikatnya itu yaitu prestasi belajar siswa. Hipotesis penelitiannya ini yaitu adanya pengaruh yang signifikan antara pengelompokan kelas terhadap prestasi belajar siswa di SMP Negeri 2 Banjarharjo. Teori yang melandasi hipotesis itu yaitu saya melihat dari penelitian yang terdahulu banyak sekali variabel terikat yang relevan dengan saya yang judul yang saya ambil, yaitu variabel terikatnya itu prestasi belajar siswa. Banyak sekali penelitian tentang variabel bebas tentang prestasi belajar siswa. Tapi bedanya dengan penelitian saya atau judul penelitian saya itu fokusnya itu tertuju pada pengelompokan kelas yang dimana mempengaruhi prestasi belajar siswa dengan subjek seluruh siswa di sekolahan tersebut. Itu. Lalu jenis penelitian yang saya ambil yaitu eksperimen. Jumlah, sampel, dan populasi. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas 7 sampai siswa kelas 9 dengan populasi keseluruhannya itu 100 siswa yang terdiri dari 6 kelas. Nah, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah simple random sampling. Kenapa menggunakan sampel random sampling? Karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu. Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 50% dari 100 siswa. Jadi sampel yang diambil itu hanya 50 siswa saja. Cara pengambilan atau pengumpulan datanya itu yang pertama menggunakan angket. Kenapa menggunakan angket? Karena angket adalah alat pengumpulan data melalui komunikasi secara tidak langsung, yaitu melalui tulisan, di mana si responden ini menjawab sesuai dengan persepsi apa yang dirasakannya. Contohnya, kami memberikan pertanyaan dan si responden ini hanya memberi centang atau tanda cek di dalam lembaran yang telah kami berikan. Nah, setelah angket, kami melakukan wawancara langsung dengan wali kelas di dalam kelas untuk menanyakan nilai siswa. Nah, yang ketiga itu kita perlu observasi. Karena observasi ini digunakan untuk mengumpulkan data-data mengenai keadaan pendidikannya, keadaan pembelajarannya, terus situasi di kelasnya itu seperti apa dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu dokumentasi. Dokumentasi ini kenapa digunakan?
karena untuk memperoleh data-data tentang prestasi siswa. Jadi prestasi siswa itu diambil dari buku rapot. Data yang diperoleh berupa apa? Berupa angket, berupa data wawancara tadi, observasi tadi, dan bentuk dokumentasi yang tadi dijelaskan. Lalu bagaimana analisis datanya? Penelitian ini analisis datanya yang digunakan adalah analisis data deskriptif kuantitatif. Nah, metode ini digunakan untuk mendeskripsikan masing-masing variabel agar lebih mudah memahaminya. Dalam penelitian ini, analisis deskriptif dilakukan dengan menggunakan bantuan komputer dengan program SPSS. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini akan digunakan teknik analisis deskriptif dan analisis inferensial untuk menguji kedua hipotesa yang telah dipaparkan. Untuk menguji kedua hipotesa yang tadi, apakah HA akan diterima atau ditolak, dilihat dari berdasarkan besarnya angka signifikan yang terdapat dalam output tabel hasil perhitungan regresi. Setelah itu akan diuji analysis of variance untuk melihat apakah secara bersama-sama pengelompokan kelas berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa. Dengan dasar ketentuan jika besarnya angka signifikan pada output dengan dasar ketentuan jika besarnya angka signifikan pada output tabel ANOVA. Sedangkan untuk mengetahui besarnya pengaruh pengelompokan belajar terhadap prestasi siswa dapat diketahui dengan melihat besarnya nilai koefisien determinasi atau sering disebut dengan R-square pada output tabel model summary dan menggunakan SPSS dilanjut dengan dummy variable. Mungkin hanya segitu yang bisa sampaikan. Saya minta maaf apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya. Selebihnya terima kasih atas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.